Oke, jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum saya mulai videonya, dan sebelum saya melakukan perkenalan, saya akan menjelaskan jika video ini akan terbagi menjadi tiga segmen. Segmen pertama adalah saya yang akan menjelaskan kode, lalu segmen kedua adalah teman saya yang akan menjelaskan proposal, dan di segmen ketiga akan ada teman saya yang akan mendemokan aplikasi yang kami buat di sini. Jadi untuk pertama atau pemulai, kenalkan nama saya Sinatria Rezi Bisma Putra, dan di sini saya eh, memiliki tugas untuk menjelaskan setiap kode dan alur kode yang aplikasi atau kami pakai untuk membuat aplikasi di tugas project pemrograman berbasis objek ya. Jadi di sini sebelum mulai di project ini kan diwajibkan atau minimalnya program tersebut harus memiliki MVC, yaitu model, view, dan control. Untuk MVC-nya sendiri, untuk bagian view ada form korban yang juga menjadi main class-nya bisa dibilang. Lalu ada dari M yaitu model di sini ada tiga source code. Lalu untuk control ada satu di sini ya. Saya mulai dulu pertama dari model yaitu dari class korban. Jadi class ini tuh yang menyimpan beberapa variabel untuk keseluruhan kurang lebih variabel utama yang menyimpan data-data dari keseluruhan project aplikasi ini gitu. Jadi di sini ada string yaitu kerusakan, lalu ada private, individual, dan ini inheritance ya. Yang utama pertama ada di person deh. Jadi saya mulai dulu dari person deh kayak gitu. Jadi di person itu dimulai dari string ya, string nama, lalu ada private in umur, integer umur, dan private string alamat gitu. Di sini ada construct juga untuk memanggil masing-masing dari setiap private, dan tentunya get dan set untuk mengatur atau mengubah ya ketika ada sesuatu yang perlu diubah, bisa pakai set dan getnya. Lalu kita masuk ke inheritance-nya yaitu korban yang terdiri dari kerusakan, jumlah keluarga, dan penghasilan. Ini kurang lebih sama, cuma ini adalah bentuk turunan dan lebih lengkapnya dari uh, class person sebelumnya. Lalu masuk ke korban model. Jadi ini adalah tempat array list yang nanti dimana yang akan berfungsi untuk menambah, berfungsi untuk menghapus dan mengubah data, semuanya berpusat di korban model. Dan dari semua fungsi dan metode yang digunakan untuk menambah, menghapus dan mengubah itu kan masuk ke dalam CURD ya. Dan itu sudah termaksud lah ada tambah yaitu simpan, terus hapus ya hapus, dan ubah yang berarti edit gitu. Lalu dari korban model dan metodenya ini nanti akan eh, dikontrol langsung dari korban controller ya. Di sini gunanya untuk mengontrol seperti untuk menambahkan model ke dalam model korban, apa, menambahkan hasil model apa, metode model ke dalam aplikasi ya, terus fungsi untuk menjalankan dia gitu. Di sini juga ada array list yang berfungsi untuk menampilkan nantinya. Ya, itu saja untuk kontrol. Lalu masuk ke from korban, yaitu kelas utama ya dari aplikasi ini. Ini untuk desainnya sangat sederhana sekali, tapi utamanya di sini adalah untuk melakukan input dan mengecek kelayakan. Jadi di sini saya mulai dari awal, itu ada di from di variabel dulu yang dipanggil yaitu adalah korban controller ya, gunanya untuk memanggil kelas dari korban controller ke dalam variabel controller. Lalu ada di form korban, ini lebih ke tampilan saja ya, untuk tampilan. Hampir semua ini untuk tampilan. Kecuali ini untuk combo kerusakan hingga apa, combo kerusakan ya dari ringan sampai sampai berat itu berfungsi untuk nanti di aplikasi untuk menentukan apakah kerusakan tersebut ringan, sedang, dan berat, untuk menentukan apakah data yang dimasukkan orang yang masuk ke dalam data aplikasi termasuk atau layak dapatkan bansos atau tidak ya. Lalu lanjut, ini tidak terpakai ya. Terus di sini ada tentukan kelayakan, yaitu gunanya untuk menentukan kelayakan dari data yang diisi, apakah data yang diisi itu layak mendapatkan bansos atau tidak. Jadi syaratnya adalah jika kerusakannya adalah rusak berat dengan penghasilannya kurang atau sama dengan 2.500.000 dan jumlah keluarganya lebih atau sama dengan 3, itu akhirnya berhak atau layak mendapatkan. Jika tidak ya tidak layak. Jika false ya layak. Lalu selanjutnya untuk kerusakan sedang
jika penghasilannya lebih dari atau sama dengan 2 juta dan jumlah keluarganya penghasilannya kurang atau sama dengan 2 juta dan jumlah keluarganya lebih atau sama dengan 4, itu layak untuk itu berakhir dengan light through, yaitu layak untuk mendapatkan bansos. Lalu yang terakhir untuk kerusakan ringan, jika penghasilannya lebih atau sama dengan 1.500.000, kurang atau sama dengan 1.500.000 dan jumlah keluarganya lebih atau sama dengan 5, itu layak mendapatkan bansos. Kalau tidak, ya hasilnya nanti yang muncul adalah tidak layak. Lalu selanjutnya ada button cek kelayakan action ya. Ini lebih untuk menjalankan button dari menentukan kelayakan. Jika kondisinya sesuai dengan apa yang diminta, maka akan memunculkan hasilnya nanti di dalam tabel, apakah layak atau tidak. Lalu ada reset form. Reset form sebenarnya digunakan ya untuk mereset, tapi ini hanya dipakai ketika button simpan dipencet. Jadi kita button simpan dipencet, di sini itu akan otomatis mereset semua yang diisi. Jadi kolomnya akan kosong dengan data yang sudah terisi ke dalam tabel ya. Makanya ada di tampilan data dan simpan data atau korban. Dan simpan data korban tadi dipanggil dari controller. Dan controller menggunakan metode dari korban model. Oke, selanjutnya ada button hapus ya. Ini gunanya untuk menghapus. Nanti tinggal melakukan select row ya. Tinggal dipilihlah row mana atau kolom mana yang mau dihapus. Lalu tinggal klik button hapus dan data akan terhapus. Lalu selanjutnya ada ubah datanya. Ini gunanya berfungsi untuk mengubah ya, sesuai namanya. Jadi ketika ingin mengubah, pertama yang harus dilakukan adalah melakukan row atau melakukan untuk memilih lebih dahulu mana data yang ingin dihapus, maksudnya mana data yang mau diubah. Setelah itu pengguna tinggal mengisikan kembali ya nama, umur, alamat, dan atau apa yang mau dirubah. Baru selanjutnya lakukan penyimpanan data ya, dan otomatis data akan berhasil diubah dan akan tampil dalam tabel ya. Lalu ada yang terakhir adalah ekspor ke CSV ya. Jadi hasil dari data yang ada di keseluruhan aplikasi ini nanti bisa disimpan ke dalam file format CSV yang mungkin bisa diakses nantinya menggunakan Word atau menggunakan Excel lebih tepatnya ya. Jadi tidak perlu lagi untuk seumpama ingin mengecek lagi ya, untuk memastikan lagi bisa langsung tanpa perlu membuka aplikasi, dan cukup melihat hasil file ekspor yang sudah diubah ke dalam bentuk CSV ya. Lalu untuk button actionnya adalah dari action perform, saya lupa ngubah namanya ternyata ya. Jadi ini adalah button untuk merubah ya, mengubah file dalam bentuk data korban CSV ya. Nanti akan dijelaskan oleh teman saya dalam demo, jadi saya sini cuma menjelaskan untuk bagian ini saja. Terus selanjutnya adalah untuk menampilkan kode. Sisanya ini untuk menjalankan ini ya, public key untuk menjalankan dari aplikasinya. Lalu di sini ada berbagai macam variabel untuk membuat drag and drop ya, hasil drag and drop dari desain yang sudah kami buat. Jadi itu saja untuk segmen kode menurut saya. Karena tidak ada lagi yang perlu tambahkan. Jadi ya, terima kasih sudah dengarkan. Akan dilanjutkan oleh teman saya setelah. Jadi ini adalah bagian dari laporan akhir proposal dari program e-bansos, dan di sini saya akan mempresentasikan laporan akhir dari program e-bansosnya. Ini adalah aplikasi pendataan dan penilaian korban layak mendapatkan bansos atau tidak. Nah, latar belakang dan tujuan aplikasinya sendiri, nama aplikasinya tentu saja ini adalah e-bansos, Earthquake Bansos, karena ini menuju ke pendataan bencana alam yang tertuju ke gempa bumi aja. Terus ini untuk platform aplikasi berbasis desktop. Nah, fokus utamanya membantu proses pendataan korban bencana alam khususnya gempa bumi. Nah, untuk tujuannya mempermudah pihak terkait relawan, instansi pemerintah, organisasi sosial dalam mengelola informasi korban bencana, menentukan kelayakan penerimaan bantuan sosial bansos secara tepat, objektif, dan efisien. Selanjutnya ke deskripsi aplikasi e-bansos.
Nah, di sini ada input data korban melalui nama lengkap, usia, alamat, tempat tinggal, dan di sini jenis serta tingkat kerusakan bangunannya, serta jumlah anggota keluarga, besar penghasilan per bulannya dihitung berapa. Nah, selanjutnya ada penyimpanan dan tampilan data. Data disimpan dan ditampilkan dalam bentuk tabel, memudahkan akses edit dan analisis. Selanjutnya ada analisis kelayakan otomatis. Sistem mengevaluasi kelayakan bansos berdasarkan kombinasi data penghasilan, tingkat kerusakan rumah, dan jumlah anggota keluarganya, membantu pengambilan keputusan yang adil dan tepat sasaran tanpa penghitungan manual. Di sini juga ada fitur tambahan CRUD dan ekspor data ke file Excel atau CSV. Selanjutnya masuk ke fitur utama aplikasi. Nah, di sini yang pertama ada input data, formulir untuk memasukkan data korban seperti nama, umur, alamat, tingkat kerusakan, gaji, jumlah keluarga. Data otomatis tersimpan dan tampil dalam tabel. 2. Ada cek kelayakan, memastikan apakah korban layak mendapatkan bantuan sosial atau tidak. Terus penilaian berdasarkan tingkat kerusakan, gaji, dan jumlah keluarganya. Terus 3, ada mengubah data, memodifikasi data korban yang sudah tersimpan dengan memilih kolom data. Terus ada delete data, menghapus data korban yang sudah tersimpan dengan memilih data pada kolom. Terus yang kelima ada konversi file CSV, mengubah data yang tersimpan dalam tabel ke dalam bentuk file CSV untuk disimpan atau diserahkan ke pihak terkait jika mungkin ini digunakan untuk mendata korban. Terus selanjutnya ada manfaat aplikasi e-Bansos. Yang pertama, untuk memudahkan pendataan korban bencana. Mungkin jika ini digunakan oleh petugas mudah menginfokan data korban secara detail, data langsung tersimpan dan dapat ditampilkan dalam tabel. 2. Menentukan kelayakan secara otomatis. Aplikasi menghitung kelayakan bansos berdasarkan kriteria yang ditentukan, mengurangi bias dan mempercepat proses evaluasi. Yang ketiga ada menghindari pendataan manual. Di sini bisa mengurangi resiko human error dalam pencatatan dan perhitungan. Dan ada semua data terkomputerisasi dan dapat diolah kembali. Yang keempat ada fitur lengkap. Ada simpan, ubah, hapus, dan ekspor. Data korban dapat dikelola secara fleksibel dan hasilnya dapat diekspor ke CSV untuk pelaporan. Selanjutnya kita masuk ke kelas diagramnya. Di sini kita bisa lihat udah dibuatkan untuk kelas diagram. Di sini ada penjelasan singkat untuk person, kelas dasar, menyimpan data personal, nama, umur, dan alamat. Di sini ada korban, kelas turunan dari person, menambahkan atribut spesifik, korban bencana, kerusakan, jumlah keluarga, dan penghasilan. Dan ada di sini korban model, mengelola data korban dalam bentuk array list, tambah, ambil semua, hapus, ubah data. Terus ini ada korban controller, jembatan antara view from korban dan model. Korban model menangani logika penyimpanan, penampilan, penghapusan, dan pengubahan data. Form korban representasi antara pengguna GUI untuk interaksi. Nah, di sini kita masuk ke dalam logo aplikasi. Nah, apalah arti dari aplikasi yang tidak mempunyai identity dengan sesimpel membuat logo untuk membangun brand identity-nya dari aplikasi e-Bansos ini. Terus sedikit filosofi untuk logonya. Di sini mengambil dari huruf letter E dari kata e-Bansosnya sendiri. Nah, dari representasi warnanya ungu, kenapa sih memilih warna ungu? Karena ini tuh bisa profesionalisme dan teknologi. Warna ungu ini yang mencolok, memberikan kesan modern dan berwawasan ke depan. Ini cocok untuk program kita. Terus warna ungu ini juga memberikan empati dan dukungan sosial. Ungu juga mengandung nilai kemanusiaan, selaras dengan misi bansos yang menargetkan kelompok masyarakat yang membutuhkan. Terus di sini juga mempresentasikan kreatif dan inovasi, menggambarkan pendekatan baru dalam mengelola bantuan secara lebih efektif dan transparan. Nah, selanjutnya kesimpulan untuk aplikasi e-Bansos ini,
Ebansos adalah aplikasi desktop yang dirancang untuk efisiensi pendataan dan penilaian kelayakan bansos bagi korban gempa. Selanjutnya dengan fitur input data, cek layakan otomatis, CRUD, dan ekspor CSV, aplikasi ini mempermudah pengelolaan data korban. Aplikasi ini membantu mengurangi kesalahan manual, mempercepat proses, dan mendukung pengembalian keputusan yang objektif. Selanjutnya, untuk demo programnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, jadi inilah bentuk aplikasi e-bansos pendataan korban bencana gempa. Dan di sini saya akan mendemonstrasikan aplikasi ini. Pertama-tama kita bisa mengisi datanya terlebih dahulu. Di sini ada nama, umur, alamat, tingkat kerusakan, jumlah keluarga, dan jumlah penghasilan. Oke, kita misalkan namanya Jono, umur 30, alamat desa X, tingkat kerusakan rusak berat, jumlah keluarga 5, jumlah penghasilan 1,5. Lalu untuk mengecek kelayakannya kita bisa klik tombol kelayakan di sini, maka akan muncul hasilnya yaitu layak. Dan jika tidak layak akan muncul hasil tidak layak. Lalu untuk menyimpan datanya kita bisa klik simpan, maka data akan tersimpan di bawah sini. Kita tambahkan lagi Wajah, umur 34, alamat desa tingkat kerusakan rusak ringan, jumlah keluarga 4, jumlah penghasilan 5. Lalu kita tes kelayakan, maka hasil tidak layak karena tingkat kerusakannya yang rusak ringan dan jumlah penghasilannya yang cukup tinggi. Lalu kita simpan, kita tambahkan satu lagi, Pariono, 29, alamat desa penghasilan 1,75. Lalu kita cek layakan dan hasilnya tidak layak. Kita simpan. Dan untuk menghapus data yang sudah tersimpan di bawah sini, kita bisa memilih baris berapa yang ingin kita hapus. Misalnya baris 2, kita klik baris 2 lalu kita klik hapus di bawah sini. Maka data tersebut akan terhapus. Dan untuk merubah data yang sudah tersimpan, kita bisa inputkan lagi datanya dengan data yang benar. Tingkat kerusakannya yang tadi rusak ringan kita ubah menjadi rusak berat. Lalu kita tes kelayakan, hasilnya menjadi layak. Lalu kita pilih baris yang akan diubah, baris 2. Lalu kita klik ubah di bawah sini. Jika berhasil maka akan ada pesan data berhasil diubah. Dan di sini tingkat kerusakannya sudah berubah menjadi rusak berat, yang sebelumnya rusak ringan, dan kelayakannya menjadi layak. Lalu untuk menyimpan data yang ada di bawah sini, kita bisa ke ekspor. Lalu kita bisa mencari lokasi mana yang ingin kita simpan dan memberi namanya. Lalu kita save. Jika berhasil maka akan ada pesan data berhasil diekspor ke datakorban.csv. Mungkin sekian demonstrasi dari saya. Terima kasih.